Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat Davis Electrician Channel. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita meneruskan materi yang kemarin ya, yang operasi bilangan kompleks. Nah, pada kali ini kita mencoba membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan kompleks. Ya, oleh karena itu perhatikan benar-benar ya dengan seksama, nggak usah di skip-skip ya, agar informasi yang saya sampaikan dapat teman-teman serap semua. Nah, pada video kali ini ya, saya sudah menyiapkan contoh perhitungan ya. Ini masih penjumlahan dan pembagian. Bagaimana caranya kita perhatikan. Nah, di sini di contoh pertama itu ada bilangan kompleks ya, 4 tambah J5 ditambah dengan bilangan kompleks yang lainnya. Jadi ada dua bilangan kompleks ditambah. Kemudian di sini ada dua bilangan kompleks yang dikurang. Kemudian di sini hanya contohnya, di sini ada 3 bilangan kompleks yang ditambah kemudian dikurang. Bilangan kompleks dikurang ya. Nah, kita lihat bagaimana caranya pengerjaannya. Oke. Dalam bilangan kompleks ya, kita menjumlahkan penjumlahannya dengan sejenis ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ya, ini dengan ini, ya, ini dengan ini. Oke, jadi kita coba tulis, berarti 4 ditambah 3, tutup kurung, ya. Kemudian, ini J5 ditambah, kurang ya, dikurang J2. Ini sama dengan ya, 4 ditambah 3 7. Kemudian ini dikurang 5 J5 dikurang J2 berarti J3. Tuh, mudah toh. Sekarang kita masuk ke sini ya. Ya, yang sejenis dulu, bilangan real sama bilangan real, bilangan imajiner yang bilangan imajiner. Nah, kemarin apa sih sebenarnya bilangan imajiner? Kenapa muncul angka J? Lihat video yang kemarin ya, akan dijelaskan di situ J-nya adalah didapat dari akar minus 1 ya. Oke, kita lanjut ya, ini pelan-pelan dulu. 4 dikurang minus 2. 4 dikurang 2. Kemudian ini dikurang 7, J7 dikurang berapa? J5 sama dengan 4 kurang 2 ini 7 dikurang 5 berarti minus ya, minus J2. Oke, ini filosofinya adalah kalau ada bilangan kompleks dengan bilangan kompleks, bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Maka dalam penjumlahan atau pengurangan, maka bilangan yang sejenis yang bisa ditambah. Jadi A dengan C, kemudian B dengan D. Ya. Jadi bagaimana pengoperasiannya? Pengoperasiannya adalah berarti A ditambah A dikurang C ya. A dikurang C dalam kurung. Kemudian JB ditambah berapa? Ditambah JD. Oke, ini hasilnya ya. Oke, sekarang kita masuk yang 3 bilangan kompleks ya, 3 bilangan kompleks. Jadi yang 5 ditambah 3 kemudian ditambah dikurang 6. Kalau yang ini J7 ditambah minus J4 kemudian dikurang minus J3. Seperti apa dia? Ya, jadinya 5 ditambah 3 dikurang minus 6. Kemudian ini 3 ya. 3 dikurang 6. Oh, J5 ya. Ini J7, sorry maaf. Ini J7 ditambah dikurang J4 dikurang
ya, ini sama ini ya, plus jadinya J3 sama dengan ya 5 ditambah 3 8, 8 dikurang 6 2 ditambah 7 dikurang 4 berapa 3 ditambah 3 6 J 6. Oke, perhatikan di sini 5 ditambah 3 kemudian dikurang 6 ini, kemudian J7 ini dikurang J4, kemudian waktu ke sini ya, lihat di sini ada minus karena di sini minus sama minus berarti plus ya, plus 3 dijumlahkan. Sekarang kita lihat yang contoh yang berikutnya. Ini 6 ya, kita buat dulu ya. 6 dikurang 4 kemudian dikurang 2. Kalau ini J5 dikurang minus J7 J5 dikurang J minus J3 kemudian dikurang minus J7. Masukkan angkanya 6 kemudian dikurang 4 kemudian dikurang 2. Oke, kemudian J5 ini ya, ini dikurang ya, ini J5 kemudian dikurang ya, dikurang J3 kemudian ini sama ini berarti plus J7. Hasilnya adalah 6 kurang 4 2 kurang 2 0, kemudian ini dikurang J5 dikurang J3 min J2 ditambah J7 berapa J9, kemudian ini oke 3 dikurang 5 kemudian 5 dikurang 2 J2 kemudian J5 dikurang minus J4 kemudian dikurang minus J3. Oke, kita lihat ini berarti 3 dikurang 5 kemudian dikurang lagi 2. Oke, kemudian min J5 dikurang minus J4 ini kurang J5 di J5 ya, J5 dikurang ini kemudian J4 kemudian ini sama ini plus J3. Oke, masukkan angkanya 3 dikurang 5 minus 2 dikurang 2 0 ini minus J5 dikurang J4 1 ditambah J3 berarti J4. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya ya. Kemarin kita sudah mencoba untuk menghitung ya penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks ya, bilangan kompleks yang terdiri dari 2 bilangan kompleks dan 3 bilangan kompleks. Nah, sekarang kita mencoba bagaimana melihat penjumlahan dan pengurangannya ini dalam bentuk grafik ya. Oleh karena itu sahabat-sahabat Davis Electrician Channel stay tune terus ya, agar tidak ketinggalan materi-materinya ya. Oke, kita lihat di soal pertama ya. Bilangan real dan bilangan imajiner ini menunjukkan arah grafik ya. Di sini saya masih mencontohkan ya. Saya contohkan di sini grafiknya seperti ini. Oke. Di sini sumbu X ya. Sumbu X terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian yang berarah lawan ya, ini sifatnya adalah minus ya, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Oke, jadi yang ke sana ya sifatnya ini positif, yang ke sana, yang ke sini sifatnya negatif ya. Sifatnya positif, di sini sifatnya negatif. Ini untuk sumbu X. Sumbu X ini mewakili bilangan real. Nah, kemarin sudah kita jelaskan ya. Kemudian sumbu Y ya, sumbu Y
Ya, sumbu Y. Ya. Sumbu Y itu mewakili bilangan imajiner. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian kebalikannya, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Oke. Kalau di bilangan real atau sumbu X, itu yang ke kanan menjadi positif. Ya, trennya positif ke sini. Kalau ke kiri, ya, itu trennya adalah negatif. Sebaliknya di sumbu Y atau di sumbu bilangan imajiner, itu kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Oke. Sekarang kita masukkan angka ini, ya. Sekarang bilangan kompleks yang pertama itu 4 ditambah J5. 4 ditambah J5. Ya, 4, mana huruf 4 ini? Ditambah J5. J5 berarti imajinernya 5. Poinnya di sini, ya. Sehingga kita tarik garis putus-putus dulu. Ya. Seperti ini. Nah. Maka garis imajiner atau garis diagonalnya adalah ini. Oke. Nah. Ini berapa tadi? 4 ditambah J5. Oke. Yang pertama tadi kita wakilkan ini dengan simbol Z1. Sekarang ini Z, ya, Z2. Kita simbolkan Z2, ya. Ini tadi yang ini Z1. Ini Z2. Z2 3 dikurang J5. 3 ini dikurang J2. J2 itu minus, ya. Minus berarti kebalikannya. Ini, ya, kita tarik garis putus-putus. Oke. Terdapat garis diagonalnya ini. Oke. Ini sumbu ini sumbu Z2. Nah, sekarang seperti apa garis diagonal Z1 ditambah dengan garis diagonal Z2? Maka kita perlu membuat garis bantu, ya. Garis bantu yang pertama adalah garis bantu yang sejajar dengan Z1, ya. Jadi kita arahnya ke sana. Ya, yang sejajar arah ke sana. Oke, ya, kita buat dulu. Oke. Oke. Kemudian, ya, ini sejajar dengan yang ini, ya. Garis bantu ini sejajar dengan ini, kemudian garis bantu ini sejajar dengan ini. Maka penjumlahan Z1 ditambah Z2 adalah ini, ya. Nah. Oke, ini Z1 ditambah Z2. Jadi hasilnya adalah ini. Oke. Ini untuk soal pertama. Oke, ini soal pertama. Sekarang bagaimana kalau kita masuk di soal kedua? Ya. Kita masuk ke soal kedua. Soal kedua, ya, di grafik yang sama, ya. 4 ditambah J7. 4, ya, ini ditambah J7. J7 di sini, ya. Kita tarik garis. Oke. Oke. Ini Z1, ya, ini. Kemudian dikurang dengan 2J5. 2 minus J5. Sini. Tarik garis. Oke. Terdapat di sini Z2. Ada garis dari sini. Ini tadi garis dari 0, ya. Oke. Oke, sekarang ini tarik garis ke sini.
ini sudah didapat ya Z1 dan Z2. Nah, bagaimana ya Z1 dikurang Z2, sehingga ini kita balik terlebih dahulu menjadi minus Z2. Minus Z2 itu adalah kebalikan daripada garis ini ya. Maka ini kita balik kembali ya. Dia minus 5 ya. Bilangan realnya ya. Realnya adalah 2 ya, 2. Ya, berarti di sini kebalikannya dari 2. Kemudian 5 kebalikannya dari sini. Maka ketemulah garis putus-putus ini. Oke. Nah, di sini adalah minus Z2. Oke. Sehingga minus Z2 inilah yang akan kita padukan dengan Z1 ini. Ya, sehingga kita membuat proyeksi daripada ini. Ini dan ini. Jadi kita buat proyeksi ke sana. Ya, ini proyeksinya ditambah 2. Itu sekitar di sini. Ya. Oke. Oke. Ini proyeksinya ditambah 2 ya. Ditambah 2. Oke, ini tambah 2 ya, berarti ke sini ya. Oke, mana 2? Oke, ini dia. Oke. Sehingga didapatlah proyeksi daripada Z1 dikurang Z2. Ini dari sini nilainya. Ini. Oke. Oke ya. Ini soal pertama, Z1, kemudian ini Z dikurang Z2. Z2 karena dia di sini minus, maka kita harus membuat kebalikan daripada ini. Kebalikan daripada ini, kita rubah saja angkanya. Ini menjadi minus, ini menjadi plus. Sehingga dapatlah ini minus Z2. Sehingga proyeksinya adalah Z1 terhadap Z2. Maka dapatlah ini. Ya, ini sejajar, ini sejajar. Ini sejajar 1, ini sejajar 2. Oke, ini di soal kedua ya. Sekarang kita masuk bagaimana proyeksi bilangan ya di 3 bilangan kompleks ya. Bagaimana caranya? Nah, kita coba dulu ini. Sama seperti ini ya. Jadi kita selesaikan dulu 2 bilangan kompleks ya. Kita cari dulu 2 bilangan kompleks, ketemu nanti dengan garis diagonalnya. Kemudian garis diagonal ini dikurang dengan ini. Seperti itu. Nah, ini pun juga nanti. Ini dikurang ini. Kemudian dapatlah proyeksinya. Kemudian proyeksinya itu nanti ditambah dengan ini. Ingat, nilai ini minus. Maka Z ini, ya, maka Z ini Z1, ini Z2, ini Z3. Z1 ini, Z2 ini kan minus. Maka kita harus mencari kebalikannya nanti. Ya, akan mencari minus daripada Z2. Setelah minus Z2 ditambah dengan ini, maka nanti ditambah dengan ini. Ini pun demikian. Ini dirubah dulu, kemudian ini dirubah dulu. Oke, bagaimana kita mencari? Kita hapus dulu sementara ini ya. Oke, kita masuk ke soal yang ke D. Kita buat dulu garis sumbu X atau sumbu real ya, sumbu X atau real. Ya, kemudian kita buat sumbu X, sumbu Y. Y. Kita buat ini 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 ini minus ya nilainya. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini minus. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini minus nilainya. Oke, masuk ke sini. Z1. Z1 itu 5 ditambah 7. 5-nya real. Kemudian tambah 7. Ini, kita buat garis putus-putus dulu. Oke, kemudian ini tarik garis ke atas. Bukan nilainya di sini. Dapatlah ini Z1. Oke. Kemudian kita masuk ke Z2.
3 ditambah 3 dikurang J 3, kemudian ditambah dikurang J 4 ini ya. Buat proyeksinya. Oke, ini Z2, tadi ini Z1 ya, ini diagonalnya ini ya, diagonalnya ini. Oke, kalau ini diagonalnya ini. Oke. Oke, jadi ini tambah ini kita selesaikan dulu ya. Ini diselesaikan dulu nilainya, maka kita membuat proyeksi antara Z1 dengan Z2. Caranya bagaimana untuk membuat proyeksinya? Kita andaikan ini titik koordinat sini ya. Di sini dia 5 ditambah 7, berarti ini pun nanti 5 ditambah 7 ya. Jadi tambah 5 ya, kita buat garis proyeksi putus-putus dulu di sini ya. Oke, ini 5, 1 2 3 4 5, berarti di sini dia. Oke, ini 5 toh, 5 ke sini, kemudian tingginya adalah 7 dari sini ya, 7 ya. Jadi ini 5, berarti jangkauannya adalah nanti 5 lebarnya ya, lebarnya adalah 5. Kemudian sisi miringnya nanti sisi X-nya adalah 7 dari titik sini. 1 2 3 4 5 6 7, berarti di sini nanti. Dapatkan nilainya ini. Maka garis putus-putusnya adalah ini. Ini. Oke. Ini Z1 ditambah Z2. Jadi diagonalnya adalah nih. Oke. Diagonalnya ada di titik berapa ini? 8 ya. 8 ditambah 7 11 ya. Oke, ini titiknya 8 ditambah J4. Oke. Ya. Kenapa ini 4 kemudian di situ kenapa dia minus 3? Karena ini kan dimulai dari titik ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 itu ya. Jadi titik di sini Z1 tambah Z2. Maka sekarang kita selesaikan ini. 6 ditambah J3. 6 di sini, kemudian ditambah J minus 3. Minus 3 ini. Ya, sehingga 6 ditambah 3 ini, maka proyeksinya ini Z, ini adalah Z berapa? Z3. Sekarang yang kita cari adalah minus Z3, berarti kebalikannya. Ini tadi begini, maka kebalikannya nanti ke sana arahnya, sehingga polaritasnya dirubah ya, yang tadinya positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif ini, sehingga kita rubah ya, ini menjadi oke, inilah diagonal yang Z minus Z3 minus Z3. Maka titik inilah yang akan kita proyeksikan dengan titik ini. Oke, titik ini tadi 4 sama 3 ya. Jadi kita mulai dari sini ya. Kita memproyeksikannya, kita lihat dia di koordinat berapa, 8 dan 4. Maka nanti kita sumbu X-nya 8, sumbu Y-nya adalah 4 ya. Maka kita tarik garis lurus dulu pelan-pelan sini. Di sini sudah 6 ya. Harus tambah 8, berarti di sini nilainya. Nah, kemudian yang naik ke atas berapa? Dia naik ke atas berarti cuma 4. Berarti start dari sini 4, 3 tambah 4 7 ya. 1 2 3 4 di sini. Nilainya adalah proyeksinya ini. Proyeksinya ini. Oke, sekarang kita perjelas nilainya nih. Ini ke sana, ini ke sana. Maka yang dikatakan Z1 tambah Z2 dikurang Z3 itu adalah ini. Oke. Ini dia diagonalnya. Oke, ini selesai untuk soal ke-4. Sekarang kita masuk soal ke-5. Kita hapus dulu ya ininya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di soal yang ke-5.
Ini sumbu X sama dengan rel. Oke. Sekarang kita masuk ke 6 ditambah J5. 6 ini ditambah J5. Ini kita tarik garis putus-putus dulu ya. Oke, ini nilai Z1. Sekarang kita masuk nilai Z2. 4 dikurang J3. 4 dikurang J3 ini. Oke, ini Z2. Sekarang yang kita cari itu minus Z2, berarti kebalikan dari ini. Ya, ini sudah tadi ini ke sini. Ke sini, berarti kebalikannya yang arah ke sana. Berarti polaritasnya dirubah. 4 minus 4 ya, ditambah 3. Nah, berarti ini adalah minus Z2. Oke. Ini diagonalnya. Oke. Kita selesaikan satu-satu dulu. Z ini ya. Ini dikurang ini dulu. Nah, karena di sini kita memulai proyeksinya adalah searah dengan garis diagonal ini. Garis diagonal ini membentuk angka 5 bukan 5, 6 ya. 6 ditambah J5. Maka dari proyeksi ini kita pun mencari sumbu X-nya sebanyak 6, Y-nya sebanyak 5. Ya, 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. Sini dia. 1 2 3 4 5 6. Oke. Itu sudah di sini dia. Sekarang untuk proyeksinya kelima ya. 1 2 3 ini 6 ya. 1 2 3 4 5 berarti di sini. Tarik garis lurus dari antara dua ini dengan ini. Titiknya di sini. Sehingga kita hubungkan lagi nilainya. Ke sini. Ini ke sini. Oke, sehingga diagonalnya adalah ini. Oke, inilah yang dikatakan Z1 dikurang Z2 ya. Tuh. Ini dapat nilainya Z1 Z2 ini. Poinnya berapa? Poinnya adalah 2J8. 2 plus J8. Oke, sekarang masuk ke sini. 2 ditambah J7 minus J7. 2 ya, tambah minus J7 ini. Tarik garis lurus putus-putus di sini, ketemulah garis namanya Z3. Nah, Z3 inilah yang akan kita proyeksikan terhadap ini. Tentukan terlebih dahulu Z3 ini tadi berapa? 2 dikurang J7. Oke. Sekarang kita proyeksikan ya. 2 Z7. Berarti nanti dia akan masuk menjadi ya, di sini kira-kira di 4 dia itu. 4 sama 1. Sini. Oke. Ini masuk garis putus-putus ke sini. Kemudian untuk sisi miringnya ini sisi miring ini ya. Ini sisi miring ini. Kemudian ini sisi miringnya ini. Oke. Sehingga inilah titik di mana Z1 dikurang Z2 ditambah Z3. Itu sama dengan 4 ditambah dikurang J1 ya. Agak ke atas sedikit dia itu sebenarnya ya. Ya, dia agak ke atas sedikit, bukan di sini. Di sini dia. 4 ditambah Z1. Nah, 4 ya, tambah Z1. Nah, ini baru benar. Sehingga proyeksinya ini. Ya, proyeksinya ini. Ini Z1 dikurang Z2 ditambah Z3. Nih, ini sama dengan imajinernya realnya 4 ditambah J1. Jadi sumbunya adalah ini ya. Ini sini, ini ke sini. Jadi caranya adalah selesaikan satu-satu dulu ya. Z1 ditambah Z1 dikurang Z2 ya, dapat ini. Ini Z2, minusnya ini. Kemudian ini dijadikan ini. Kemudian dari sini baru ditambah lagi dengan proyeksi ini. Sehingga proyeksi ini dapat di sini. Oke,
sekarang kita masuk yang terakhir, ya, yang terakhir. Oke, kita buat lagi sumbu grafiknya. Ini X. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sumbu X, sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini minus ya. Nah, kalau teman-teman rekan-rekan mengerjakan ini pakai skala, sehingga gambarnya lebih mudah ya, lebih enak ya. Ini X sama dengan real, ini Y sama dengan imajiner. Kita masuk ke yang pertama, 3 ditambah 5. 3 tambah 5. Oke, ini Z1. Z1, proyeksinya ini. Kemudian dikurang, nah ini dia. 5 dikurang 5J. 5, ini di sini. 5 dikurang 4J. Oke, ini adalah Z2. Yang kita cari adalah minus Z2, berarti kebalikannya. Nah, kebalikan daripada ini berarti 5 ya. 5 minus 5 dengan plus 4. Oke, ini disinilah minus Z2. Ini tarik garis. Diselesaikan dulu ini terhadap ini. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara untuk menarik ke sini. Berarti dia ini kan 3, harus naik ke sana 3. 1, 2, 3, berarti di angka 2 dia. Berarti di angka 2. Angka 2. Kemudian di sini ya, dia naiknya 5. Berarti dari titik di sini harus ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, yang ke 9. Berarti ya, naik ke sini. Nah, ini ke sini. Sehingga nilai diagonalnya adalah ini. Ini Z1 dikurang Z2. Oke, ini poinnya berapa? 2 poin min 9. 2 plus J9. Sekarang kita masuk ke sini. 2 yang berikutnya Z3. Z3 2 sama 3. 2 sama 3. Minus ya. Ini Z berapa? Z3. Nah, yang kita cari adalah minus Z3. Minus Z3 berarti kebalikan daripada ini. Berarti 2 dengan 3. Sini dia. 2 ya. 2 dengan 3. Sini. Berarti proyeksinya adalah ya. Proyeksinya adalah ini terhadap ini, terhadap titik ini. Proyeksinya. Ya. Maka proyeksinya adalah, nah, ini sama ini proyeksinya. Menjadi ya, ini dia berapa ini? Ini dari sini ya. Ini 2. 1, 2 berarti ini. Ya, di sini. Kemudian tingginya ada 3. Ini 11, 12 ya, berarti di sini. Berarti dia naik di sini dengan di sini. Oke. Sini Z1 dikurang Z2 dikurang Z3. Oke. Inilah proyeksi ya, proyeksinya ini. Ini dari sini tadi. Oh, ini proyeksi atasnya ya. Sehingga yang dijadikan proyeksi adalah ini. Mana ini dengan ini ya, ini proyeksinya ini. Ini dia. Oke, sekiranya sudah selesai ya proyeksinya. Nanti setelah ini kita coba masuk ke perkalian dan pembagian bilangan kompleks ya. Nanti perkalian bilangan kompleks kita mulai dengan contoh soalnya bilangan kompleksnya A2 ya. Nanti kalau sudah selesai coba lagi nanti dengan perkalian bilangan kompleks dengan bilangan kompleksnya ada 3. Oke ya. Yang menonton dari tadi sekiranya ada perhitungan-perhitungan yang keliru ataupun yang tidak dipahami, silakan rekan-rekan komen ya di bawah ya. Kalau misalnya ini bermanfaat pada teman-teman, silakan di-subscribe kemudian di-share kepada teman-teman sehingga informasi yang
kami ajarkan ini dapat dipahami atau diketahui oleh rekan-rekan kita di luar ya. Oke, kita next ya, lanjut berikutnya. Oke, kita masuk ke perkalian bilangan kompleks ya. Ini saya contohkan contoh pertama. Contoh pertama itu soalnya 3 ditambah J 4 dikali 2 ditambah J 5. Nah, bagaimana penyelesaiannya ya? Yang pertama adalah setiap ruas kita kalikan dengan setiap bagian yang ada di dalam ruas. Contohnya ini pertama. Ya, 3 dikali dengan 2. Ini yang pertama A. Kemudian J4 dikali dengan 2. Ini yang B. Nah, kemudian sisi ini dikali dengan sisi yang imajiner. 3 dikali dengan J5. Ini yang C. Kemudian 4J dikali dengan 5J. Ini yang B. Oke. Masukkan angkanya. Yang A dulu. Yang A. A itu 3 dikali 2. Itu 6. Kemudian yang B. J4 dikali dengan 2. Itu sama dengan 6J. J6. Oke. Kemudian yang C. 3 dikali J5. Itu plus berapa? 15. J15. J15. Oke ya. Yang B. Yang B. J dikali J4 ini 8 ya. Oke. Kemudian yang terakhir J4 dikali dengan J5. Kemarin di video sebelumnya J tambah J dikali J itu adalah J kuadrat ya. Ditambah J kuadrat 4 dikali 5 20. Ingat, J kuadrat ini kemarin kita sudah cari, hasilnya adalah minus ya. Oke, masukkan angkanya ya. J kuadrat menjadi minus 20. Oke, kita selesaikan ini sama ini menjadi minus 14 ditambah J 23. Oke, ini soal ya, ini hasilnya. Jadi yang harus diperhatikan adalah ruas di bilangan kompleks yang pertama, real dikalikan imajiner ini. Kemudian yang B-nya imajiner dikalikan dengan yang real. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, yang C, yang real dikalikan imajiner, kemudian imajiner dikali imajiner. Ingat, imajiner dikali imajiner hasilnya adalah J kuadrat. J kuadrat sudah kita cari kemarin, hasilnya adalah minus 1. Minus 1 dibuat di sini ya. Sehingga hasilnya adalah ini ya. Oke. Ini ya. Ini sama ini berarti tinggal 14. Kemudian ini turun ya. Kita masuk ke soal kedua. 4 dikurang J5 dikali dengan 2 ditambah J3. Oke. Kita kalikan ya. 4 dikali 2 ya, 8. Kemudian 4 dikali ya minus 5 ini, minus 5 J minus J5 dikali 2. Ini berarti minus 10 J10. Kemudian kita balik ini sudah ya. Sekarang sisi yang di sini lagi. 4 dikali J3 berarti J12. Kemudian yang terakhir minus J5 dikali dengan minus J dengan plus J3 berarti minus J kuadrat 15. Oke, kita masukkan angkanya. Ini kami tadi 8 ya. 8. Kemudian ini J10. Kemudian ditambah J12. Kemudian dikurang J kuadrat 15. Oke, hasilnya ini 8 ya. 8 ini sama ini berarti berapa? 2 ya. Plus J2. Kemudian ini sama ini kan minus ya. Ini minus. Nah, 1. Hasilnya minus sama minus berarti plus 15. Kemudian ini hasilnya ini sama ini berarti 23 ditambah J2. Oke, ini 8. Oke, kemudian 4 dikali 3. 4 kali 3, ya, ini lagi ya, ini 2 dikali ini, berarti J5. 4 dikali 3, 12. Kemudian 5 dikali 3, 15. Hasilnya ini.
Ini ingat, J kuadrat itu hasilnya minus. Minus sama minus berarti plus. Tinggal sisa 15. Ini sama ini, jadi 23. Ini turun 2. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga. 3 ditambah J4 dikali 2 dikurang J5 dikali dengan 1 dikurang J2. Oke, ini seperti apa? Jadi kalau kita ketemu dengan bilangan kompleks, ada 3 bilangan kompleks, maka kita harus menyelesaikan satu persatu dulu. Ya, satu persatu dulu diselesaikan. Jadi ruas ini dulu diselesaikan. Ya, ini selesai, kemudian baru kita menyelesaikan yang ini. Oke. Pertama, kita kalikan dulu ya ini ya. Ini kali ini dulu. Berarti 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 6. Oke. 6. Kemudian J4 dikali 2 berarti plus J8. Kemudian yang ini 3 dikali J5 berarti minus J15. Kemudian yang di atas J4 dikali dengan J5 minus J5 berarti ini kali ini ya, ini minus J kuadrat 20. Oke. Ini masih tetap kurung. Nah, ini masih tetap ya. Ini 1 dikali dikurang J2. Oke. Ini selesaikan dulu. 6 sama ini berapa? Ini 6 ditambah ini berarti minus J7. Ini menjadi minus ya. Ini menjadi minus 1. Kemudian minus sama minus plus berarti plus 20. Ya, ini sama ini berarti plus 26. 26 J7. Nah, inilah dikalikan. Ya, ini masih dikalikan. Dikalikan. Oke, ini dikalikan 1 dikurang J2. Ini dikali 1 dikurang J2. Oke, ini kita kalikan. 26 sama ini berarti 26. Kemudian ini kali ini ya. Minus J7. Kemudian ini dikali ini berarti minus J40 52. Kemudian ini kali ini berarti plus J kuadrat 14. Oke. Ini kita tulis 26. Ini sama ini berarti minus J berapa? J9, 59. Di ini sama ini kan minus ya, J kuadratnya minus. Jadi hasilnya adalah minus 14. Kemudian ini sama ini berarti dapat 12 ya. 12 dikurang J59. Oke. Itu hasil ketiga ini. Kita ke soal keempat. Contoh soal keempat. 26 dikurang J7 dikali dengan 1 dikurang J2. Oke. Ini contohnya, ini dikali ini A, kemudian ini dikali ini D, kemudian ini dikali ini C, kemudian ini dikali ini D. Oke, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. 26 dikali 1, 26. Kemudian 7 dikali 1, minus J7. Kemudian 26 dikali J2 berarti minus J52 ya, 52. Kemudian J sama J ini menjadi minus ya. Ini kali ini J tambah J kali J kuadrat ya. J kuadrat 14. Oke. Sekarang masukkan angkanya. Ini 26, ini sama ini berapa? Ini menjadi 45. Ini sama ini berarti minus J59. Ini sama ini minus 14. Oke. Ini menjadi minus. Oke. Kemudian ini sama ini berarti hasilnya menjadi berapa ini sama ini? 1, 12 dikurang J59. Oke. Kita lanjut yang ke soal kelima.
kelima 58, 58. Oke. 5 ditambah J8 dikali 5 dikurang J8. Oke, hasilnya ya. Ini A, kemudian ini B, ini C, kemudian ini D. Oke, masukkan angkanya. 5 dikali 5 25. Kemudian 8 dikali J8 kali 5 berarti plus J 40. Kemudian ini lagi 5 dikali minus 8. 5 dikali minus 8 berarti J 40 minus J 40. Kemudian 8 dikali minus 8 berarti minus 64. J minus 64. Hasilnya 25. Ini sama ini berarti hasilnya habis ya. Berarti ini sama ini, berarti ini plus ditambah 64. Oke, hasilnya adalah 60 79. Oke. Hasilnya berapa? Ini sama ini berapa? Ini sama ini berarti 8 ya. 89. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa bilangan kompleks dengan bilangan kompleks dikalikan menjadi di bilangan real ya? Pada contoh-contoh sebelumnya ya, perkalian-perkalian ini ya, bilangan kompleks dengan bilangan kompleks itu menghasilkan hasil yang kompleks ya, bilangan kompleks. Nah, pada contoh kasus ini ya, hasilnya menjadi bilangan real. Nah, jawabannya adalah contoh kalimat ini ya, ini adalah contoh bilangan kompleks yang konjugat. Nah, di dalam sistem tenaga, dalam perhitungan sistem tenaga, nanti kita dapat menemukan perhitungan-perhitungan yang sifatnya adalah konjugat. Ya, maka diperhatikan ciri-ciri konjugat itu adalah ya, perkalian bilangannya angkanya sama namun polaritasnya yang berbeda. Ya, kita contohkan satu lagi ya, yang ke-6. Saya contohkan lagi yang soal ke-6. Oke, ini contoh konjugat yang kedua ya. Apakah hasilnya sama ya? Tadi ciri-ciri konjugat itu adalah setiap angka poin ini adalah sama ya. Ini sama. Yang membedakan hanya adalah arah poinnya saja ya, positif dan negatif ya. Ini hasilnya pasti nanti mendapat bilangan real. Ya, kita kalikan dulu. 3 dikali 3 9. Kemudian 2 dikali 3 minus J 6. Kemudian 3 dikali J2 berarti plus J 6. Kemudian 2 dikali 2 ini positif, ini jadi minus J kuadrat 4. Hasilnya adalah 9. Ini sama ini berarti hasilnya habis menjadi plus 4. Menjadi hasilnya adalah 13. Ya. Oke, kita sudah menyelesaikan contoh perkalian bilangan kompleks ya. Nah, di dalam sistem perhitungan sistem tenaga, perkalian-perkalian ini sangatlah penting ya, sehingga teman-teman semua yang di sana simak baik-baik ya, jangan di skip-skip sehingga tidak ketinggalan informasi ataupun poin-poin yang penting di dalam perhitungannya ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan bagaimana cara pembagian bilangan kompleks. Oke ya, tonton terus ya channel ini, stay tune ya. Oke, kita lanjut ke yang pembagian. Contoh pertama itu adalah 4 dikurang J5 dibagi 3. Nah, ini contoh sederhana dulu. Ini bilangan kompleks. Ya, ini bilangan real. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, kalau seperti ini sangat mudah sekali ya. 4 dibagi 3, kemudian dikurang ya, ini J5 dibagi 3. Ya, sudah. Hasilnya ini bagi ini ya. Ini bagi ini berapa? Hasilnya 5 dibagi 3 berarti ini ya, 4 dibagi 3 berarti 1,23. Ini sama ini dikurang J
J berapa ini? 1,67. Oke, udah toh? Nah, bagaimana kalau misalnya kasusnya ini kan bilangan kompleks dibagi bilangan real. Sekarang bagaimana kalau misalnya bilangan kompleks dibagi dengan bilangan kompleks? 7 minus J4, nah, dibagi 4 plus J3. Nah, ini bilangan kompleks, ini bilangan kompleks. Bagaimana cara mengalikannya? Ya, maka kita harus mengerti terlebih dahulu ya perkalian dan penjumlahan dan perkalian sebelumnya tadi ya. Ya. Ini menjadi oke, ini kita tulis dulu. 7 dikurang J4 dibagi 4 ditambah J3. Nah, ini penyebutnya ya. Maka dia harus dikalikan dengan penyebutnya, dan penyebutnya itu harus konjugat daripada penyebut ini ya. Contohnya ini kita dalam kurung dulu. Nah, dia harus dikalikan dengan konjugat daripada penyebutnya. Sehingga 4 dikurang J3 ya, kemudian 4 dikurang J3. Oke. Di materi sebelumnya ya, kalau kita mengalihkan bilangan kompleks dengan bilangan kompleks yang sama nilainya namun beda poinnya, beda tanda minus dan plusnya, maka nanti hasilnya ini harus real. Ya. Kalau bilangan kompleks dikali dengan bilangan kompleks yang berbeda, pasti hasilnya bilangan kompleks. Nanti di sini adalah bilangan kompleks. Kemudian bilangan kompleks dan bilangan kompleks yang sama, yang polaritasnya berbeda, maka nanti hasilnya menjadi real. Nah. Sehingga bilangan kompleks dibagi dengan bilangan real akan seperti ini nantinya. Ya. Oke, kita jabarkan satu-satu. Kita lanjutkan yang ini ya. Ini dikali ini, kemudian ini dikali ini, kemudian ini dikali ini, kemudian ini dikali ini. 7 dikali 4, 21. Kemudian J minus J4 dikali dengan 4. Minus J 4 kali 4, 16. Nah, kemudian J7, 7 dikali minus J3. 7 kali 3, 21. Minus J 21. Kemudian 4 dikali minus J4 dikali dengan minus J3. Berarti plus J kuadrat 12. Oke. Yang di bawahnya lagi. Oke. 4 dikali 4, 16. Kemudian J3 dikali 4 plus J12. 4 dikali dengan J minus J3 minus J12. J3 dikali minus J3 berarti minus kuadrat 9. Oke. Ini kita bawa ke sini. Sini aja ya. Oke. Selesaikan satu-satu. Kita rubah dulu ya polaritasnya. Ini minus 1, ini menjadi minus 1. Oke, ini 21. Ini sama ini, minus 16J dikurang ini berarti minus J 37. Ini sama ini minus 12. Dibagi. Oke, 16. Ini sama ini habis ya. Ini habis. Jadi ini sama ini plus 9. Oke. Sekarang kita habiskan ini. 21 sama ini berarti hasilnya berapa? 19 ya. 19 dikurang 37 J37 dibagi dengan ini sama ini berapa? 25. Sehingga hasil daripada ini kembali seperti ini lagi ya. Jadi penyelesaiannya adalah 16 bagi 25 kemudian kurang J 37 dibagi 25. Hasilnya adalah ya sama dengan 0,5
64 dikurang J37 dibagi dengan 25 menjadi J37 kurang 25 berarti J 1,48. Nah, oke. Jadi hasil yang sangat berbeda ya, cara pengerjaannya berbeda namun hasilnya sama. Jadi konsep pemahamannya adalah bilangan real, bilangan kompleks dibagi bilangan real, konsep pembagian itu. Ya, kalau teman-teman mendapatkan bilangan kompleks dibagi dengan bilangan kompleks, maka penyebutnya Anda harus kalikan dengan konjugatnya. Bagaimana cara konjugatnya ya? Konjugatnya tadi yang sebelumnya tadi ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu dengan konjugat ya, bilangan kompleks dikalikan dengan konjugatnya, maka akan menghasilkan bilangan real. Sehingga kalau sudah masuk dalam bilangan real, maka bilangan kompleks dibagi bilangan real, maka akan menjadi seperti ini. Oke ya. Oke, ini sudah selesai. Materi tentang penjumlahan bilangan kompleks ya, kemudian pengurangan bilangan kompleks, kemudian perkalian bilangan kompleks, dan pembagian bilangan kompleks. Nah, masih ada satu materi lagi yang perlu teman-teman pahami dalam perhitungan analisa sistem tenaga, yaitu adalah merubah bilangan kompleks menjadi bilangan polar ya, atau bilangan real dan imajiner menjadi bilangan yang bersudut. Nah, seperti apa ya? Maka teman-teman perhatikan benar-benar ya, nggak usah di skip-skip ya. Ya, sehingga tidak ada informasi yang tertinggal. Oke, kita stay tune terus ya. Oke, kita masuk ke materi tentang bilangan polar ya. Seperti kemarin kita mencontohkan ya. Ini grafiknya. Katakanlah seperti ini ya. Oke, kemarin kita ketahui ini sumbu real. Ini sumbu imajiner. Oke. Nah, misalnya diketahui OP. OP itu adalah bilangan vektor yang diwakilkan dengan A ditambah JB. A tambah JB ini kan bilangan kompleks ya. Nah, bilangan kompleks, bilangan real, dan bilangan imajiner. Nah, kita anggap di sini adalah bilangan real ya, yang A, ini A. Kemudian yang B itu adalah sisi yang berdirinya, ini B. C ya, ini JB. Ya, di sini ada vektor ya. Vektornya adalah ini O, di sini P. Anggap sini kemarin real itu adalah X, ini namanya Y. Oke. Nah, panjang OP ya, panjang OP itu diwakilkan dengan nilai R ya. Oke, kemudian jarak atau sudut yang terbentuk antara OP ya, OX ini ya, OX di sini, X di sini ya. OX dan OP itu adalah R ya. Sehingga ini sudut yang terbentuk di sini. Oke. Sehingga nilainya adalah R kuadrat ya, besar panjang R kuadrat ini adalah A kuadrat ini ditambah dengan sisi ini ya, berarti sisi B kuadrat. Oke, ini seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari berapa panjang R ini, itu nilainya adalah R akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ini. Oke. Sehingga di sini akan didapat nanti tangen theta dari ini adalah B kuadrat ya. Ini B kuadrat dikurang A kuadrat atau B dikurang A. Nah, untuk mencari sudutnya ini, maka ya, sudut ini adalah berarti tangen pangkat minus 1 dikali dengan B dibagi A. Seperti ini ya. Kemudian bagaimana kita mencari nilai A? Nah, A, mencari nilai A ini adalah ini sama dengan R cos daripada theta ini. Kemudian untuk mencari nilai yang berdiri ini, yang tegak ini, berarti B R sin theta. Oke, jadi kalau dalam perhitungan
analisa sistem tenaga nanti, mungkin nanti kita harus mencari sudut daripada bilangan kompleks ini. Maka untuk mencari sudut bilangan kompleks ini, maka kita harus masuk kepada rumus ini. Ya, nilai ini sudah diketahui, ya, nilai sini sudah diketahui. Untuk mencari sudutnya adalah ini, arcus tangan daripada imajiner dibagi dengan bilangan real. Nah, ini contohnya. Nah, coba kita masuk kepada contoh penyelesaiannya ya, contoh soal ya. Oke, contoh soalnya. Ini 1. Oke, misalnya di sini 4 ditambah J3. Oke, di sini. Katakanlah yang A ini adalah 4. Kemudian ini D, ini sama dengan 3 atau J3. Maka, bagaimana kita mencari sudutnya? Ya, ini sudutnya seperti apa? Maka, kita harus mencari dulu sesuai dengan ini. Berarti, ya, kita mencari dulu sudutnya. Berarti R sama dengan R kuadrat ya. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. R-nya adalah akar dari 4 pangkat 2. 16 ditambah 9. Berarti R adalah akar dari ini sama ini berarti 25. R sama dengan akar 25 berarti menjadi 5. Oke, sekarang kita masuk ke mencari sudutnya. Ya, sudut berarti tangen theta sama dengan D per A. Tangen theta sama dengan 3. B-nya kan 3. Ini. 3 dibagi 4. Nah. Tangen theta 0,75. Ini 3 bagi 4 ini. Kemudian untuk mencari sudutnya maka tangen inverse tangen 0,75 itu sama dengan 3,652 derajat. Oke. Nilai R sudah diketahui, kemudian nilai theta sudah diketahui, maka masukkan nilai A. Ya. A sama dengan, kita salin dulu R cos theta. R-nya berapa? R-nya 5. Cos 36,52. Oke. Ini sama dengan 4. Oke. Kemudian B, yang B-nya B sama dengan R sin theta 5 sin 36,52. Ini sama dengan 3. Jadi nilai ini akan kembali ke sini. Ini A, ini B. Oke, jadi kalau kita berapa mencari nilai R, mencari nilai A dan nilai B dari bilangan polarnya adalah seperti ini. Ya. Oke, pada pembahasan bilangan kompleks kali ini sudah selesai, ya. Maka perhatikan benar-benar cara perhitungan-perhitungan sehingga dalam perhitungan analisa sistem tenaga teman-teman tidak kesulitan dalam menjumlahkan bilangan kompleks, mengurangi bilangan kompleks, mengalihkan, dan membagikan. Kemudian biasanya kalau sudah dikali, dibagi, dan ditambah, biasanya bilangan kompleks ini akan dicari berapa besar sudutnya, atau nanti berapa besar arahnya. Nah, sehingga di dalam perhitungan tenaga, kita tidak melupakan bilangan polar ini. Ya, ini penting. Ya. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya. Apabila ada kesalahan ataupun ada koreksi dari perhitungan-perhitungan ini, maka silakan komen di kolom deskripsi di bawah ya, kolom komentar di bawah. Kemudian kalau misalnya video ini bermanfaat untuk teman-teman, maka share kepada teman-teman yang lain sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kita sampaikan itu dapat bermanfaat dengan banyak orang. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.